Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan, renungan harian kita. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa bersama-sama, pimpin kami agar dapat mengerti firman-Mu ini, agar kami dapat mengetahui nasihat-Mu dan Engkau dapat memberikan kami akal pikiran yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah sukacita terbesar. Sukacita terbesar. Dan ayat renungan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, mereka yang telah melewati duka cita yang tidak dapat dibayangkan karena kematian seorang anak memberitahu saya bahwa tidak ada kesakitan yang lebih besar daripada itu. Ini berarti kematian merupakan kesakitan yang sangat besar bagi seseorang, bagi keluarga, dan bagi siapa sahaja yang pernah mengalami. Saudara-saudara, nah kita ambil lagi pelajaran hari ini. Dikatakan bahwa walaupun kematian itu menyakitkan, pola hidup yang diterima menetapkan bahwa ibu bapak tidak hidup lebih lama daripada anak-anak mereka. Sementara kita menjangkakan yang kita akan menggebumikan ibu bapak kita suatu hari nanti. Walaupun ia penuh trauma, namun tidak ada di antara kita ibu bapak yang mengharapkan untuk mengkebumikan anak-anak kita. Mungkin pengalaman kedua yang paling menyakitkan bagi orang tua Kristen ialah melihat anak mereka meninggalkan iman di mana mereka dibesarkan. Yang pertama tentang kematian secara fisikal. Yang kedua ini pengalaman tentang kematian iman. Ini lebih menyakitkan, yaitu meninggalkan iman mereka. Daripada percaya kepada Yesus menjadi tidak percaya. Untuk melihat kasih bagi Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka menjadi layu dan mati membawa duka cita unik tersendiri. Apabila harapan dan kerinduan kita agar anak-anak kita anak-anak membesar mempercayai, mengasihi, melayani Tuhan itu musnah, kita tahu apabila mereka sudah membelakangi Tuhan, di mana itu menyakitkan atau menghancurkan hati kita. Kita tahu bahwa keputusan mereka akan memberi impak lebih daripada sekadar kehidupan mereka di dunia sekarang. Ia akan menentukan nasib kekal mereka. Inilah yang terjadi. Rasul Yohanes meringkaskan perasaan yang kita miliki apabila anak-anak kita terus-menerus berjalan di jalan yang kita bentangkan bagi mereka. Jalan yang membawa mereka mengenali dan sangat mengasihi Tuhan. Apabila dia berkata seperti ini, Rasul Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hanya sedikit perkara dalam hidup yang lebih memuaskan daripada melihat anak-anak kita mempertahankan apa yang benar. Apabila mereka membuat komitmen hidup seperti baptisan, dan apabila mereka memilih orang-orang yang beriman untuk digauli dan juga akhirnya berkawin dengan orang yang beriman. Sukacita di dalam kehidupan seorang ibu bapa adalah anak-anak mereka tetap dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Itu adalah sukacita yang paling baik, yang paling besar. Alangkah pentingnya bagi kita untuk secara konsisten memberikan teladan yang soleh bagi mereka sejak kecil mereka. Walaupun ketika kita tidak sadar mereka sedang memandang, sedang memperhatikan untuk melihat apakah tindakan kita sepadan dengan kata-kata kita. Adakah kita mengamalkan apa yang kita khotbahkan? Walau bagaimanapun, meskipun kita memberikan teladan yang baik-baik anak-anak kita.
akhirnya mempunyai kebebasan untuk memilih jalan mereka. Kadang-kadang itu membawa mereka jauh daripada Tuhan, memilih pilihan sendiri. Tetapi selagi kita bernapas saat ini, kita tidak boleh berputus asa dengan mereka. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka dan untuk mempercayakan anak-anak kepada Bapa Tuhan yang setia, di mana hanya Dia yang boleh membantu hati mereka. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa bagi anak-anak karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami meletakkan anak-anak kami di tangan-Mu dan mempercayakan mereka kepada penjagaan dan pemeliharaan. Kami tahu kami tidak sempurna. Tolong sinarkan kasih-Mu melalui kami dan bantu kami untuk mengasihi anak-anak kami sebaik-baiknya. Inilah seharusnya yang kita minta kepada Tuhan, bahwa kita terus melihat bahwa kita minta agar ada sinar kasih dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk diri kita, mari kita berdoa untuk anak-anak kita, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kiranya firman Tuhan hari ini nasihat yang baik bagi kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa, kami memohon penjagaan daripada-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami yang sangat baik dalam doa kami, dalam renungan kami hari ini. Inilah kami serahkan diri kami hanya kepada-Mu. Terima kasih dengan nasihat, terima kasih dengan teguran ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.